Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Araniri, Banda Aceh. Bersama saya Hafizatul Maula Ali dalam program Spirit Darussalam. Sahabat Araniri, sudah 59 tahun lamanya UIN Araniri sudah berkiprah di bumi Serama Mekah ini. Perguruan tinggi yang berdiri pada tahun 1953 ini merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang terletak di Provinsi Aceh, tepatnya di Kopelma Darussalam Syah Kuala, Banda Aceh. UIN Araniri ini sekarang dipimpin oleh Profesor Dr. Mujibur Rahman, MAG. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini sudah ada bersama kita Bapak Dr. Salman Abdul Muttalib sebagai Ketua Panitia Peringatan Milad UIN yang ke-59 ini. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Salman Abdul Muttalib. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, kami ingin bertanya-tanya sedikit tentang UIN Araniri Banda Aceh. Jadi yang pertama, bagaimana sih Pak sejarah berdirinya UIN dulunya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. UIN Araniri yang sebelumnya bernama IAIN Araniri awalnya dibangun pada tahun 1953. Dan waktu itu kita masih cabang dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian dengan berjalannya waktu, alhamdulillah IAIN sekarang berubah menjadi UIN Araniri yang jumlah fakultasnya sekarang 9 fakultas dan 1 pasca sarjana. Jumlah mahasiswa kita sekarang lebih kurang 24.000. Ini merupakan suatu lonjakan yang besar dalam beberapa tahun ini, dan alhamdulillah ini merupakan kinerja dari para rektor baik yang sekarang maupun yang sebelumnya telah berupaya menjadikan UIN yang sebelumnya kita tidak terbayang begini bentuknya, ya. Itu yang ingin kami katakan. Baik. Berarti UIN ini sudah menjalani banyak usaha untuk memajukan ya Pak ya kampus ini. Jadi menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak dengan UIN yang sekarang nih Pak? Ya, kita tahu sebelumnya ketika UIN masih berstatus IAIN, jumlah fakultas kita hanya 5 fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Tarbiyah, Usuluddin, Dakwah dan Adab. Dan semuanya merupakan program studi ilmu agama, tidak ada yang umum. Kemudian dengan beralih status IAIN menjadi UIN, kita bertambah 4 fakultas lagi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Saintek, Psikologi, dan Fisik. Dengan adanya 4 fakultas yang baru ini, kita punya peluang untuk membuka program studi yang non-agama. Jadi ini merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa. Yang sebelumnya kita dikenal dengan hanya perguruan tinggi yang berafiliasi kepada ilmu-ilmu keislaman murni, sekarang terbuka. Dan kita punya peluang untuk membuka program studi yang lain yang sifatnya umum. Jadi selama 59 tahun ini, bagaimana dengan prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh UIN sendiri, Pak? Alhamdulillah dari segi alumni kita sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia dan juga sebagiannya ada di luar negeri. Ini telah memberikan warna yang cukup besar, terutama bagi rakyat Aceh, ya. Kita tahu bahwa alumni kita sudah tersebar dan bekerja baik di instansi pemerintah maupun di swasta. Dan yang paling penting, masyarakat Aceh sekarang sudah tahu keberadaan UIN dan alumni kita telah bisa memberikan warna terhadap perkembangan keilmuan keislaman yang ada di Aceh. Ini dari segi alumni. Kemudian juga dari segi hal lain juga kita telah berkontribusi tinggi terhadap pemerintah, di mana pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu merupakan salah satu ajang bagi UIN Araniri mengabdikan diri, memberikan ide-ide cemerlang bagaimana membangun Aceh ini, kehidupan masyarakat ini berdasarkan syariat Islam. Kita lihat sekarang misalnya Kepala Dinas Syariat Islam dari awal sampai hari ini merupakan alumni terbaik UIN. Ini menjadi kebanggaan kita semua. Itu saya kira. Jadi dalam rangka memeriahkan ulang tahun UIN yang ke-59 ini, apakah UIN mengadakan event-event gitu untuk memeriahkannya? Ya, tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 2022 ini UIN genap berusia 59 tahun. Ini waktu yang sudah lama dan telah berganti beberapa orang pemimpin dalam
bekerja mengabdikan diri kepada UIN untuk membangun UIN. Dalam kesempatan ini saya diamanahkan oleh Bapak Rektor untuk menjadi Ketua Panitia Pelaksanaan Milad UIN yang ke-59. Dan kita mengadakan beberapa event yang besar dalam rangka menyambut acara Milad ini. Pertama sekali, seminar nasional tentang keluarga peradaban itu telah kita laksanakan kemarin di Pasca Sarjana pada tanggal 3 Oktober ya. Meskipun belum tanggal 5 Oktober, tetapi kita tetap kerjakan itu dan merupakan bagian dari Milad UIN. Kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 5 Oktober kita akan adakan zikir dan doa bersama. Kita laksanakan di masjid kita, Masjid Fathul Karib. Kita mengundang semua sivitas akademika UIN, baik dosen, mahasiswa, tendik, dan juga beberapa dosen-dosen UIN yang telah purna bakti. Kita undang bersama-sama untuk berdoa, berzikir kepada para pejuang UIN, para pahlawan UIN yang telah berjasa membangun UIN ini. Kira-kira selama mengadakan event-event ini akan diadakan berapa lama, Pak? Kita canangkan dari tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober kita full kegiatan yang menyangkut dengan pelaksanaan Milad UIN. Pada tanggal 8 misalnya, pada tanggal 8 itu hari Sabtu kita akan adakan Kenduri Raya, pesta besar yang di situ kita undang semua keluarga besar UIN, termasuk juga alumni dan beberapa para stakeholder. Ya, ini merupakan ajang silaturahmi karena kita tahu sejak pandemi 3 tahun lamanya kita nggak pernah mengadakan acara sosial yang sebesar ini karena ya kondisi yang tidak memungkinkan. Alhamdulillah saat ini kita bebas berjumpa, bersilaturahmi, dan ini merupakan momentum yang bagus. Saya kira ini ide Pak Rektor kita ini, Prof. Mujibur Rahman, merupakan suatu ide untuk menyambung silaturahmi yang selama ini terputus. Tetapi pada tanggal itu, tanggal 8 Oktober, bukan hanya sekedar silaturahmi dalam bentuk pesta Khauri Raya. Kita juga akan melaksanakan santunan anak yatim, yaitu mengundang beberapa anak yatim yang ada di sekitar kampus kita. Itu yang pertama. Kemudian kita juga adakan acara donor darah. Ini merupakan kerjasama antara UIN dengan PMI. Dan pada hari itu juga sebagai hari bahagia keluarga, kita akan adakan hari Family Day, yaitu acara perlombaan bagi anak-anak kita, anak TK untuk mengikuti perlombaan mewarnai. Yang ini juga merupakan kegiatan yang sangat bagus. Ya, kita tidak boleh hanya fokus pada orang-orang dewasa, tapi anak-anak kecil juga perlu kita perhatikan. Ini juga akan dikoordinasi oleh program studi PIAUD yang ada di Fakultas Tarbiyah. Kemudian acara berikutnya kita juga akan adakan bakti sosial pada tanggal 15 Oktober. Kita rencanakan akan ada penanaman pohon mangrove di sekitar wilayah Makam Syah Kuala, Lam Dingin. Ya. Sekarang kita sudah berkomunikasi dengan pihak penjaga makam dan juga gizi yang ada di kampung itu. Berikutnya yang sifatnya akademik, kita ada 2 event yang besar, yaitu ARICIS dan Ikonik. ARICIS ini Araniri International Conference on Islamic Study, akan digagas oleh Lemdit kita yang insya Allah akan dikomandoi oleh Bapak Dr. Anton Widianto. Itu akan kita laksanakan pada tanggal 25 dan 26 Oktober. Ya. Pada tanggal 25 itu juga mungkin akan kita lihat apa kondisinya. Kita sudah set waktu untuk kita adakan acara rapat senat terbuka. Pada hari itu juga akan ada launching terhadap kegiatan ARICIS, dan pada waktu itu kita juga akan berikan penghargaan bagi para mahasiswa, dosen, tendik, security yang berprestasi di UIN ini. Dan insya Allah juga ini dari PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak itu, Dr. Nasria sekarang sedang menjaring duta gender, ya, gender championship. Insya Allah juga akan kita umumkan pada hari itu. Kemudian selanjutnya pada tanggal 27 dan 28 kita juga adakan acara Ikonik. Ya, ini hampir sama dengan ARICIS. Ya. Kalau Ikonik ini lebih kepada International Conference on Islamic Civilization. Ini acara tahunan pasca sarjana kita, dan ini merupakan ajang yang sangat
bagus, bergengsi bagi sivitas akademika kita untuk memaparkan ide-ide mereka dalam jurnal ilmiah, dalam paper ilmiah, dan juga kita akan mengundang beberapa pembicara dari luar negeri. Untuk e-recording ini sendiri dikomandoi oleh Profesor Dr. Eka Sri Mulyani dan juga Profesor Dr. T. Zulfikar. Mereka adalah pimpinan di Pasca Sarjana UIN. Selain itu, kita juga adakan acara sosial, yaitu kunjungan ke tempat para mantan rektor. Bagi mereka yang masih hidup, alhamdulillah kita akan ke tempat mereka. Bagi mereka yang sudah berpulang, kita juga akan lakukan ziarah kubur ke tempat mereka. Jadi secara umum ada dua kegiatan besar, yaitu kegiatan sosial dan juga kegiatan akademik. Kegiatan sosial yang tadi saya katakan ada kanduri besar, santunan anak yatim, bakti sosial. Sementara kegiatan akademik ada seminar-seminar yang insya Allah kita laksanakan. Jadi dalam rangka memeriahkan ulang tahun UIN ke-59 ini tidak hanya menjalin silaturahmi Pak ya, tapi juga sebagai ajang mengembangkan prestasi-prestasi ya. Iya. Sejak awal kita susun kegiatannya sosial dan akademik. Jadi ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat bagus, saling mendukung. Jadi memang kita ini perguruan tinggi tidak hanya boleh menjadi menara gading yang hanya berbicara tentang teori macam-macam, tetapi kita juga harus berkomunikasi, menjalin silaturahmi dengan masyarakat setempat. Ya, ini yang paling penting, karena ilmu yang kita miliki ini tetap harus kita terapkan dan kita berikan kepada masyarakat. Harapan Bapak untuk UIN ke depannya Pak, selama berkiprah di UIN ini? Ya, Milad UIN pada tahun 2022 ini kita mengambil tema membangun sinergisitas menuju universitas unggul. Ini merupakan harapan kita semua, seluruh sivitas akademika. Kita berharap UIN ini akan mendapat predikat unggul ke depan. Untuk itu kita berharap semua pihak, baik di internal UIN maupun eksternal, kita minta dukungan sepenuhnya dari mahasiswa, dari dosen, dari tendik, dari stakeholder, dari pimpinan. Kita harus bekerja bersama-sama, bekerja keras, bekerja cerdas untuk meraih impian ini. Karena selama ini akreditasi kita masih B. Ke depan Bapak Rektor telah mewajibkan kita semua untuk mendapat predikat unggul. Jadi untuk itu ini merupakan ajang semangat baru ya untuk kita berikan seluruh kemampuan kita ke depan agar kita bisa lebih baik. Pesan dan kesan Bapak untuk ulang tahun UIN yang ke-59 ini apa mungkin Bapak? Ya, terima kasih. Saya pikir ini tetap kembali kepada dua item yang tadi, yaitu sosial dan akademik. Dari segi akademik, semua kita harus bekerja keras. Semoga ke depan prestasi kita baik dosen maupun mahasiswa akan semakin bertambah. Ini merupakan modal besar bagi kita untuk meraih prestasi yang unggul. Di samping itu juga kerja sosial, kita harus menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekeliling kampus dan juga dengan masyarakat yang lebih luas. Karena kerjasama dengan pihak luar itu merupakan salah satu cara, satu pintu untuk bisa memperkuat kegiatan-kegiatan yang ada di UIN ini. Tanpa ada sokongan dan dukungan dari pihak luar, kita juga nggak mungkin berjalan sendiri. Jadi sahabat Araniri, banyak harapan yang diinginkan untuk kemajuan UIN Araniri ke depannya. Tidak hanya mengembangkan di bidang sosial, tetapi juga mengembangkan di bidang akademik. Untuk itu besar kesempatan yang dimiliki mahasiswa UIN khususnya untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih membanggakan ke depannya. Baik sahabat Araniri, mungkin sampai di sini saja talk show kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak untuk waktunya menyempatkan diri. Saya Hafidatul Maula Ali pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.